Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan yang akan menyampaikan renungan harian bagi kita menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Tentu kita terus bersyukur kepada Tuhan ya. Dan sampai hari ini, di awal pekan ini, kita boleh merasakan berkat Tuhan selalu ada dan menyertai hidup kita. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pagi ini, mari kita sejenak meluangkan waktu, memberikan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, dan kita dapat mengerti firman yang akan sebentar kita dengar, dan kita dimampukan menjadi pelaku firman yang baik. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk segala berkat menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan kasih-Mu. Mampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajarilah kami senantiasa dan mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 18 September 2023 tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ibanado dipadiri debata bain habangsa parasian marhite sian haporseaon di mudarnai. Asa di papatar debata disi hati goranna ala naung di bolus matana akadosa na jolo marhite labas ni rohana. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak berdaya, membuat manusia kehilangan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua kita sama-sama berdosa. Seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita jatuh. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Roma, di dalam ketaatan, di dalam keberimanan mereka. Mereka harus tahu, Taurat Tuhan yang diberikan adalah sebenarnya penuntun, mengarahkan hidup mereka untuk tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentu ini pun menjadi penuntun bagi kita setiap orang-orang yang percaya, bukan? Tetapi di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita karena dosa-dosa, tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Tak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Tentu jika kita tidak dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, jika itu adalah hal yang utama, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat, bukan? Tapi dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu Tuhan mau
kita beroleh keselamatan dan kita mendapatkan bagian, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana kita orang berdosa ini boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Tentu hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita. Amin. Hari ini kita diingatkan, hari ini kita belajar bahwasanya hanya Yesus satu-satunya. Dia yang mati dan bangkit untuk menggantikan kita di dalam kematian karena dosa. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kematian, dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus tentunya tidak boleh sia-sia dalam hidup kita, bukan? Ya, tujuannya adalah kita beroleh keselamatan. Tetapi yang menjadi perenungan kita adalah hidup kita masih berjalan. Kita belum selesai di bumi ini. Perjalanan kita masih panjang. Bagaimana kita boleh sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu di ujung perjalanan hidup kita di bumi ini, jika kita tidak percaya kepada Dia? Di dalam segala kelemahanmu, di dalam segala keterbatasanmu, di dalam segala keberdosaanmu, percayalah kepada Tuhan. Mungkin kita ragu, mungkin kita takut. Bagaimana kita menghadapi hari esok? Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita hari ini, besok, atau kapanpun? Hari ini kita mau diingatkan bahwasanya dosa-dosa kita pun sanggup dikerjakan oleh Tuhan. Sanggup diselesaikan, dituntaskan di dalam kematian Yesus Kristus. Apalagi persoalan-persoalan kita. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa Dia selesaikan. Oleh karena itu, jangan lagi berbuat dosa. Karena pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan lagi kita pergi mencari jalan keluar di luar Tuhan. Jangan kita meminta-minta pertolongan di luar Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongannya, dan biarlah Tuhan yang memberi kekuatan agar kita terus melakukan segala yang baik, sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan kita dapat kita selesaikan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Bukankah demikian yang diajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 33? Mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita meminta kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Jangan memohon kepada yang lain di luar Tuhan, ya. Tapi memohonlah hanya kepada Tuhan. Ternyata memohon saja, berdoa saja tidak cukup. Di dalam permohonan itu, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan memberi hikmat bagi kita, maka kita dimampukan untuk bekerja. Carilah, maka kita akan mendapatkan. Tuhan itu baik. Dia menebus dosa-dosa kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalaman kita, bukan. Tapi karena kasih sayangnya, karena cintanya kepada kita, Dia mau kita selamat. Bukan kematian orang fasik yang diinginkan oleh Tuhan, tapi pertobatannya agar dia selamat. Itulah sebabnya kita diajar untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan selalu ada dan Dia akan terus ada. Dia telah menebus dosamu, Dia telah menyelamatkan jiwamu. Di sisa hidupmu, Dia akan terus menyertaimu, asalkan engkau percaya. Kiranya kita terus dimampukan di dalam penyertaan Tuhan. Kita terus melakukan pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Dia. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji keselamatan yang telah Engkau kerjakan, dan kami yakin
itu akan terus ada dan menjadi bagian kami jika kami tetap setia. Tuhan, betapa baiknya Engkau menggantikan kami di dalam kematian karena dosa. Hari ini kami mau berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik, pengikut Tuhan yang setia di dalam perkataan dan perbuatan kami. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin dan percaya Engkau selalu ada menyertai. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup ini hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.